masih di Special Talk Show pada malam hari ini dan masih membahas perubahan kehidupan perempuan pedesaan dan perkotaan, dan masih bersama saya Agus Yadar, dan ketiga narasumber kita pada malam hari ini para komisioner ya. Nah, kita kan berbicara masih memperingati Hari Perempuan Internasional ya, yang jatuh nanti tepat tanggal 8 Maret 2018, tapi selama bulan Maret ini diperingati ya. Nah, kira-kira kalau untuk para perempuan komisioner ini, pendapat Kak Ayu dulu deh. Kak Ayu melihat Hari Perempuan Internasional 2018 seperti apa kalau menurut Kak Ayu? Ya, sebenarnya itu kan ada sejarahnya ya, misalnya di tingkat internasional, karena memang pada saat itu kan kondisi perempuan itu, hak-hak perempuan kan masih sangat dibatasi. Iya. Bahkan perempuan untuk memilih aja gitu dalam parlemen itu masih juga terjadi. Terus juga dalam memilih pekerjaan juga itu masih terjadi diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan. Terus juga ada pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh perempuan dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan gitu. Sehingga para aktivis itu dia berkumpul untuk mengadakan salah satu konferensi, dan mereka itu merencanakan atau membicarakan wacana itu adanya semacam konferensi tempat perempuan-perempuan berkumpul, berkeluh kesah, mengatasi persoalannya apa, dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak perempuan gitu ya. Sehingga misalnya lahirlah misalnya Hari Perempuan Sedunia yang awalnya itu diperingati pada tanggal 19 Maret ya. Nah, di situ juga terjadi tragedi itu di Amerika ya, di mana di situ ada terjadi kebakaran pabrik yang isinya itu ada sekitar, kalau saya nggak salah 46 perempuan atau lebih itu meninggal dunia, menjadi korban ya. Yang kondisinya itu di dalam pabrik, si perempuan itu dikunci oleh manajer pabriknya sehingga dia tidak bisa melarikan diri, menyelamatkan diri ya. Ya, tidak bisa menyelamatkan diri, sehingga banyak korban yang meninggal di situ. Nah, sehingga akhirnya itu kan mereka menuntut misalnya ada kenaikan upah, terus ada dispensasi untuk cuti, terus juga jam bekerja untuk perempuan. Nah, artinya pada saat itu kan itu perjuangan perempuan itu untuk dia meraih hak-haknya itu sulit sekali ya. Sehingga dengan adanya insiden itu makanya diperingati Hari Perempuan Sedunia. Tapi ya kita jangan lupa juga, bukan hanya ada Hari Perempuan Sedunia. Padahal Hari Perempuan itu sendiri itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Bagaimana misalnya Islam memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya. Kalau dulu misalnya ada anak perempuan yang lahir itu kan dibunuh, tapi sejak ada Rasulullah itu juga memperjuangkan bahwa perempuan itu juga punya hak untuk hidup. Nah, artinya meskipun sudah ada Hari Internasional Hari Perempuan Sedunia, artinya kalau dilihat dari sejarah Islam juga hadir sudah untuk, memperjuangkan lebih dahulu, memperjuangkan yang namanya hak perempuan. Iya. Baik itu dalam segala hal itu tetap perempuan ada perlindungan ya. Termasuk misalnya juga dalam pembagian warisan, meskipun saat ini juga banyak mempermasalahkan juga kenapa misalnya bagian perempuan lebih kecil, padahal kan itu sesuai dengan proporsinya gitu kan. Kalau tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah utama, kalau perempuan juga yang bekerja dia bukan sebagai pencari nafkah utama. Makanya Islam sudah memang mengatur hal-hal yang memang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Jadi memang tidak ada yang berubah dari sejak zaman Rasulullah juga. Sudah ada ya, di mana Rasulullah memperhatikan hak perempuan ataupun memuliakan derajat perempuannya sendiri ya. Oke, Kaput. Saya pengen nanya ini ya Kaput ya. Ini kan Hari Internasional Hari Perempuan Sedunia, di mana ada yang berbeda. Seperti di Aceh ada wacana bahwasanya katanya para perempuan diberikan cuti sebelum dan sesudah melahirkan ya. Kemudian katanya juga bapak-bapak malah ikut, ya kan? Ikut nemenin gitu. Ini sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan kalau menurut Kaput? Ya, ini sebenarnya kalau dilihat bahwa ada cuti sebelum dan sesudah melahirkan itu sebenarnya bagus ya, ini ke arah lebih positif. Berarti kan di sini pemerintah sendiri sudah melihat bahwa memang perempuan itu diberikan porsinya ketika dia itu akan melahirkan. Dan
Kalau dulu cuma hanya 3 bulan ya, malah kalau di Jakarta itu sekarang sudah mulai 9 bulan, malah kalau di luar negeri setahun malah. Kenapa? Karena mereka berharap generasi yang akan dilahirkan dan generasi emas yang akan setelah dilahirkan tersebut memang mendapatkan ASI eksklusif memang dari ibu tersebut. Dan bagusnya sekarang ini dibuat ke arah lebih baik, bahwa sebelum dan sudah dibuat lebih panjang supaya ya si ibu tersebut memang benar-benar mempersiapkan diri ya selama di rumah itu memang memberikan segala sesuatunya itu untuk anaknya. Dan sekarang ini memang kalau saya juga lihat bahwa di tempat-tempat publik itu baik itu di BUMN ataupun di tempat di pemerintah ataupun di area publik memang sekarang sudah ada yang namanya malah tempat untuk perempuan ya kalau memang mereka tempat ASI gitu ya memang. Jadi saya lihat memang sekarang suatu kemajuan. Nah, kalau seandainya dibilang sekarang bapak-bapaknya juga mendapatkan cuti tersebut. Saya juga ada mendengar bapak-bapaknya mendapatkan cuti malah sebulan kalau nggak salah. Tapi kalau memang itu dipergunakan secara maksimal, memang itu bagus sekali karena yang namanya ASI itu memang perlu namanya support dari laki-laki ya. Betul. Jadi, tapi jangan juga ketika diberikan waktu untuk sebulan itu, ya sebulan juga ya alhamdulillah gitu ya, bisa di warung kopi dengan leluasa seperti itu ya. Maksudnya ya ini arah kemajuan ya kalau menurut saya dan semoga saja memang ya para laki-laki itu juga istilahnya diberikan waktu ini jadi diberikan maksimal juga untuk ya membantu istrinya. Kan sebulan itu kan ada masa nifas ya, berarti perempuan itu kan agak sulit bangun, agak sulit memberikan popok, membersihkan dan sebagainya. Mungkin di sini maksud pemerintah itu adalah peran laki-laki itu menjadi penting juga di sini. Bapak siaga. Jangan hanya oh ya coba ibu mertua minta tolong gitu, ataupun pokoknya ibu-ibu perempuan pokoknya gitu ya. Mungkin pemerintah maksudnya laki-laki ini terlibat aktif mungkin sekarang, Betul. Oke, Kak, kita kembali ke komisioner ya. Kak Putri seorang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Aceh nih. Kita nggak usah ngomongin Aceh dulu nih. Ada banyak sekali tontonan yang bisa kita nikmati baik dan buruknya ya, tergantung dari diri kita bisa memilah-milah mana yang pantas untuk ditonton. Nah, ini contoh kasusnya seperti beberapa artis yang menyiarkan langsung mulai dari pernikahan, istrinya melahirkan sampai sekarang juga ada gitu kan. Nah, ini sebenarnya dari KPI-nya sendiri, apakah ini juga tontonan yang baik atau mereka hanya memikirkan rating mereka? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi seperti yang telah dibilang tadi sama Tia, bahwa disinilah peran perempuan itu sendiri. Jika dia memang tanda kutip dia berpendidikan, mereka tidak akan mungkin membiarkan anaknya itu untuk menonton sendiri, ataupun seperti sekarang banyak sekali tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Cuman memang proporsi kita sekarang itu seperti istilahnya kita masih di tangan di DPR gitu, maksudnya tidak bisa memberikan kekuasaan penuh pada kita untuk menjudge suatu produk TV. Misalnya seperti sekarang kan banyak sekali ya tayangan-tayangan yang seperti yang pada waktu itu adalah waktu-waktu yang tidak cocok sebenarnya ya. Ya sinetron-sinetron yang sebenarnya memang tidak bagus ditayangkan. Malah mungkin anak-anak udah tahu malah lagu-lagunya seperti itu. Tapi jadi disinilah peran ya orang tua di sini untuk ketika itu diberikan, mungkin mereka dialihkan untuk belajar seperti dan ditemani, bukan diberikan tayangan TV. Misalnya orang tuanya sibuk dengan gadget atau apa, anaknya biarkan menonton. Nah, itu yang tidak bagus. Nah, seperti tadi Tia bilang bahwa seperti tayangan yang memberikan live itu kan sudah kita lakukan pemberhentian. Itu juga ada pernah malah tayangan artis ada yang dari mau melahirkan sampai setelah melahirkan dikeluarkan, itu kan sudah dihentikan karena itu membuat kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kan berakibat buruk sekali ya. Berarti kan misalnya gini, mau juga lah minimal seperti itu gitu kan, yang para perempuannya gitu kan, dan itu kan membuat tidak bagus ya kesenjangan itu. Jadi istilahnya untuk artis sendiri juga tidak bagus, istilahnya dia bisa buat, saya juga bisa dong. Jadi bisa menghalalkan segala cara lah. Jadi untuk bisa show up di TV ya, itu kalau bagi artis. Nah, bagi kita sendiri, kita jadi kepingin kayak gitu enak ya gitu ya, jangan gini-gini aja gitu. Nah, inilah yang sudah dihentikan oleh KPI dan itu sudah terjadi. Gitu. Nah, pemberhentian dari yang diberikan teguran ataupun teguran itu kepada televisi tersebut tidak boleh menayangkan lagi. Oke, dari KPI ini sendiri, ini apakah mereka menilai atau menerima komplain dari masyarakat? Iya, kita juga bisa mendapatkan aduan itu dari masyarakat. Nah, inilah fungsi dan peran KPI yang melekat di KPI. Itu ada
kita ada pelayanan, pengawasan dan juga pembinaan. Nah, pengawasan inilah yang kita tidak bisa, kalau di Aceh kita kan cuma 7 ya. Kita tidak bisa mengawasi stasiun televisi dan radio yang ada di seluruh Aceh. Itu baru Aceh. Nah, peran masyarakat di sinilah yang sangat penting. Seperti kemarin ya, memang ini ada ya. Ini kisah nyata lagi nih ya. Jadi ada iklan memang di atas jam 10 iklan ikan kondom. Dewasa. Iklan dewasa. Ternyata dia memakai di situ adalah perempuan pramugari. Iya. Dan kemudian kita langsung buat, kebetulan memang ada pengaduan ke kita dan kita juga laporkan ke KPI. Memang ternyata kan di seluruh Indonesia kan itu masuk ke TV karena TV nasional kan. Iya. Dan memang dihentikan dan mereka tidak boleh beriklan selama 6 bulan. Kenapa? Karena menjudge bahwa pekerjaan pramugari itu berarti kan melecehkan perempuan ya. Kebetulan perempuan yang benar-benar dengan memperagakan itu, dan itu sangat tidak bagus sekali untuk, kebetulan juga di sini ada International Tourism College itu untuk sekolah calon pramugari. Berarti kesannya kan jadi jelek ya sekolah tersebut seperti itu. Nah, hal inilah yang kita lakukan pengawasan, dan ini memang dibutuhkan sekali bantuan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat inilah yang menjadi bantuan utama dari kita, karena kita memang tidak setiap saat bisa melihat langsung gitu kan. Cuman ketika dilaporkan kita langsung melihat track recordnya dari TV tersebut. Artinya tetap sebuah tayangan juga harus kita lihat baik dan buruknya ya. Iya, Tidak semua yang dan kita bisa melakukan pengawasan itu. Jadi semua masyarakat bisa menjadi hakim juga, bisa melakukan, bisa bilang Mengawasi. ini nggak bisa kita ini gimana nih, kan kita banyak ini dapatkan pengaduan itu bisa kirim email ke kita, bisa telepon ke kantor kita, ataupun juga bisa ikuti di Instagram kita gitu ya. Nah, itu maksudnya karena itu yang sangat membantu kita. Jadi kalau saya pribadi misalkan saya tidak suka dengan satu tayangan yang tayangan alay, tontonan alay, saya boleh nelpon Kak Putri Oh, dong? boleh. Jadi kan seperti kemarin kan sudah ada kejadian ya yang Facebooker itu. Betul. Ya. Nah, itu juga istilahnya dari beberapa aduan mereka kan, ketika kita mengadukan itu mereka akan menceklis dan kita akan lihat secara detail di mana permasalahan, dan memang ada permasalahan tersebut, dan itu sudah diputuskan oleh di KPI Pusat. Oke. Nah, seperti juga kemarin yang Pak Muarti ya, yang kemarin oleh CNN kan gitu juga, mereka istilahnya seperti menjudge narasumbernya, dan itu kan juga bertentangan dengan P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran. Jadi kayak adik-adik ini para host tidak boleh melakukan istilah penekanan kepada narasumbernya seperti itu. Oke, itu juga baik. ada sanksi-sanksinya. Jadi semua itu kan ada rambu-rambunya. Ya, seperti betul itu. sekali. Jadi memang harus hati-hati juga ya. Tapi Lia tidak melakukan penekanan. Tidak. Kita yang nekan ya. Oke. Nah, saya ke Kak Ayu dulu ya. Iya. Kak Ayu, ini kan sekarang isu-isu tentang perlindungan anak semakin besar ya, semakin banyak sekali kasus-kasus yang terjadi khusus di Aceh. Sebenarnya tugas dari Kak Ayu sendiri sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aceh ini seperti apa? Apakah Anda mencari anak-anak yang menjadi korban? Apakah si korban yang melapor atau bagaimana proses hukumnya? Ya, sebenarnya salah satu tupoksi dari KPPAA Polda Aceh, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, itu adalah menerima pengaduan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap pelanggaran pidana. Nah, dalam hal ini kita bisa mendapat laporan langsung dari korbannya, atau juga misalnya pengaduan dari pihak-pihak lain, dan dalam hal ini kita berfungsi melakukan pengawasan sejauh mana misalnya kasus-kasus itu ditangani oleh lembaga terkait dan juga dengan tupoksinya. Jadi kita di situ melihat di mana kendala penanganan kasusnya, pendekatannya seperti apa, sehingga kita di situ memastikan hak-hak anaknya itu juga Terpenuhi. Katakanlah misalnya dia menjadi korban. Cuma kan masih sangat disayangkan kalau di sini kan kita misalnya kita mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum itu kan ada 3 kategori: anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban, dan juga anak sebagai saksi. Nah, untuk Aceh saat ini kan banyak sekali itu juga kasus anak yang menjadi korban, kemudian pelakunya orang dewasa. Nah, kalau kita lihat aturan hukum kita itu juga belum memenuhi rasa keadilan secara secara menyeluruh bagi korbannya. Karena kalau misalnya ada pelaku yang melakukan apakah pelecehan seksual, kekerasan seksual, biasanya kan pelaku itu hanya diproses hukum, kan? Dan korbannya ya selesai gitu. Yeah. Artinya pelakunya sudah
proses, korbannya apa? Iya. Sebenarnya kan ada hak korban, dia berhak direhabilitasi, dipulihkan juga nama baiknya, dan juga bisa diberikan restitusi, ganti kerugian dari pelaku itu sendiri. Nah, tapi ini yang jarang sekali dilakukan. Dan kita dari amatan kita di Aceh nih yang baru terbentuk setahun ini, kita melihat memang masih minimnya sarana dan prasarana untuk tempat-tempat korban itu untuk direhabilitasi. Karena katakanlah, kenapa ini penting kita bilang? Karena untuk korban itu penting rehabilitasi. Seandainya dia tidak direhabilitasi, itu kan dia Psikologis. psikologisnya itu di satu sisi dia bisa mengalami traumatik yang berkepanjangan, terus juga merasa dia tidak rasa kepercayaan diri dia kurang, dia merasa tidak ada berharga lagi gitu ya. Nah, artinya kondisi secara fisik, psikologis dan juga sosial itu kan harus dipulihkan. Nah, makanya kita juga sangat mengharapkan itu perhatian dari pemerintah. Karena banyak sekali itu kasus terjadi di kabupaten kota, itu yang korbannya itu nggak tahu ditempatkan di mana. Padahal ini juga memang harus diperlukan perhatian, karena kalau korban itu tidak dipulihkan secara menyeluruh, takutnya ke depan dia akan juga menjadi pelaku. Nah, ini yang sangat disayangkan. Satu lagi Kak Ayu, lebih banyak mana dari kasus-kasus yang mungkin ditangani oleh Komisi Perlindungan Perempuan dan juga Anak, lebih banyak mana korbannya ya yang terjadi di desa, di kampung, atau yang ada di kota? Ya, sebenarnya kalau dilihat banyak itu hampir berimbang ya. Dan kita lihat bahkan di kabupaten kota itu kasusnya itu makin meningkat. Faktornya? Faktornya salah satunya adalah ini. Gitu ya. Nah, dari banyak pantauan yang kita lakukan di lapangan, kita menemukan kenapa awalnya katakanlah misalnya anak yang menjadi pelaku atau anak yang menjadi korban itu adalah akibat dari tontonan yang dia tonton di dalam gadget itu. Sehingga pertama dia nontonnya sama-sama, terus kan begitu nonton itu kan rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Nah, artinya banyak anak-anak menjadi korban gitu. Jadi menurut Kak Ayu sendiri, gadget ini ataupun handphone, smartphone ini bisa mempengaruhi? Ya, betul. Nah, makanya kita juga kemarin itu juga sudah memberikan rekomendasi beberapa hal. Salah satunya kita juga mengharapkan itu ada lahir suatu aturan tentang pembatasan penggunaan yang namanya gadget. Karena kenapa? Dia kan ada segi positif dan negatifnya. Nah, kalau kita lihat segi positifnya apa? Semua informasi itu bisa diakses tanpa batas gitu. Yang negatifnya itu bisa disalahgunakan. Dan kalaulah katakanlah anak-anak yang menggunakan itu tidak diawasi oleh orang tua, katakanlah HP anak lebih canggih daripada orang tua, jadi orang tua nggak tahu apa itu isi di dalam HP. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat tuh kalau di luar negeri itu ada pembatasan, tidak boleh gadget itu digunakan oleh anak yang belum berusia 12 tahun ke atas. Penggunaan gadget itu harus dalam pengawasan orang tua. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan, dia bisa dikenakan kelalaian dalam pengasuhan dan bisa dijerat aturan hukum. Karena kenapa? Memang sangat berbahaya. Semua ada di situ. Dalam 1 detik cuci otak anak itu sudah candu ya dalam situ. Jadi kita bisa lihat anak-anak yang sudah kecanduan, katakanlah main game aja, begitu dia sudah kecanduan, orang tuanya manggil aja dia lupa waktu. Jadi di sini kita perlu pengawasan juga nih pada orang tua terhadap anak-anaknya. Untuk apa tujuan kita memberikan gadget itu kepada anak? Ya? Kalau kita sayang anak, bukan kita memberikan gadget dengan harga yang wow, fantastis mahal gitu ya. Tapi kan Kak Ayu rata-rata orang tua di sekarang ini ya, apalagi orang tua yang muda-muda. Jadi agar si anak yang tidak nangis, tidak cengeng, dia memberikan smartphone untuk tontonan seperti tontonan anak-anak. Nah, ini seperti apa? Anak-anak loh umur 2 tahun, 3 tahun diberikan gadget. Nah, itu sebenarnya adalah kesalahan orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak gitu ya. Karena kenapa? Itu orang tua sudah merusak anaknya sejak dini. Karena ada beberapa kejadian anak yang biarlah kita bisa bekerja nih, kok di rumah bisa beres-beres, bisa masak, bisa semuanya. Anak bisa lale gitu, bisa diem, udah kita kasih ini aja gitu ya. Nah, waktu dia besar dia kan udah terbiasa melihat dengan hal yang seperti itu. Begitu kita melarang, kenapa pakai ini pakai itu, padahal kita tanpa menyadari kita lah yang membuat si anak menjadi candu. Nah, jadi orang tua itu juga dia jangan asik dengan dirinya sendiri. Nah, tadi ini juga bicara peranan perempuan. Jangan perempuan sudah terlalu maju, dia juga melupakan tanggung jawabnya dalam
keluarga gitu. Itu. Kenapa saya ngomong Umi, seperti guru. ini? Karena saya memang sangat miris dan sangat prihatin kalau kita turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi anak-anak kita memang sudah darurat gitu ya, darurat gadget dan darurat kekerasan seksual. Karena kemanapun kita pergi itu, waduh, kita bisa lihat juga tayangan-tayangan yang saat ini juga terjadi prostitusi online, Betul. terjadi di mana-mana. Itu kenapa gitu kan? Nah ini juga mungkin bisa menjadi renungan dan refleksi bagi kita semua gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan terima kasih untuk Kak Ayu, dan saya sekarang ke Kamia ya. Tapi kalau biasanya di perkuliahan dapat soal itu paling susah paling akhir ya Kak ya. Enggak juga. Assign biasakan ya, 1 sampai 10 itu choice semuanya. Isi yang mudah. Iya, isi yang mudah dulu. Yang terakhir ini ada assign. Ini nggak pakai kancing, nggak pakai kancing kayak mana ngisi. Jadi saya bakal nanyain kira-kira pertanyaan yang paling sulit misalkan dalam sebuah soal di kampus ya. Tapi nantilah setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana.